Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau saat ini kembali kami boleh bangun, kami bernafas, kami ada, itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 2 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, berbagai data yang didapatkan dari survei sepanjang tahun-tahun yang berbeda menunjukkan bahwa pria lebih sering tidak setia dibandingkan wanita. Tapi data terbaru dari survei di tahun 2022 menunjukkan kebalikannya. Wanita ternyata lebih sering tidak setia dibandingkan pria. Menurut survei ini, hal tersebut disebabkan karena wanita lebih dikendalikan oleh perasaannya. Dan walaupun tidak secara fisik terjadi perselingkuhan, wanita cenderung mengkhianati secara perasaan. Hatinya sudah mendua dan tidak lagi sepenuhnya untuk suaminya. Sehubungan dengan kesetiaan, kita semua yang hidup di bumi ini mengalami proses ujian kesetiaan. Dan kesetiaan ini termasuk kesetiaan terhadap Tuhan. Siapapun, semua orang pasti diuji, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Yang tidak percaya kepada Tuhan tentu sudah gagal karena sikap ketidakpercayaannya. Tapi yang percaya mengalami proses pengujian setiap hari sampai waktunya selesai di bumi atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan satu hal yang seringkali tidak kita sadari adalah perasaan hati kita diuji dengan berbagai keadaan, entah itu kenyamanan ataupun penderitaan. Perasaan hati inilah yang seringkali menjadi sasaran dari ketidaksetiaan. Hati dan perasaan kita bisa berubah sehingga tidak lagi sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, tapi mulai mendua dan tidak lagi segenap hati mengasihi dan tidak sepenuhnya percaya kepadanya. Kita mulai membanding-bandingkan dan kecewa secara sembunyi-sembunyi kepada Tuhan, meskipun sebenarnya Tuhan tahu isi hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu pasal 2 ini terdapat pesan dan peringatan kepada 4 sidang jemaat, yaitu jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. 4 pesan utama yang disampaikan kepada jemaat ini adalah juga buat kita semua yang hidup sekarang ini, agar kita perhatikan dan lakukan dalam hidup kita. Pesan tersebut adalah, pertama, agar kita kembali memiliki kasih yang semula kepada Tuhan. Kedua, agar kita tetap setia walaupun dalam kesukaran. Ketiga, agar kita tidak mendua hati dan tidak kompromi dengan dosa dan ketidakkudusan. Dan yang keempat, agar kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, berpegang pada iman yang murni, dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Pada hakikatnya, saudara, bila kita mencoba untuk memahami semua pesan itu, pada intinya kita diminta untuk setia dalam kasih dan iman kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak setia, karena ada konsekuensi yang pahit dari ketidaksetiaan, yaitu dibuang jauh dari hadirat Tuhan, masuk dalam kebinasaan yang kekal. Mungkin hal ini terdengar mengerikan, tapi memang mengerikan, saudara. Dan lebih baik kita mendengar peringatan yang ngeri pada saat ini,
agar kita terhindar dari kebinasaan yang lebih mengerikan. Mari kita setia kepada Tuhan dan mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Walau apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Cinta kasih kita selalu hanya untuk Tuhan. Segenap hidup kita hanya bagi Tuhan, dan seluruh penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang lebih baik selain daripada setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita di bumi ini. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setialah selalu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ada upah mahkota kekal yang menanti kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami selalu setia kepadamu. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan menghendaki agar kami setia dan setia. Tolong kami Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Ada begitu banyak hal-hal di dunia ini yang mencoba untuk menggoyahkan iman dan kesetiaan kami kepadamu. Tolong kami Roh Kudus, pegang kami selalu Tuhan, agar kami tidak goyah, tapi selalu dengan segenap hati mengasihi Tuhan, setia, percaya, beriman sungguh kepadamu. Kami mau melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-Mu sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Engkaulah yang menguatkan kami, Engkaulah yang memampukan kami untuk melewati masa-masa sukar, hal-hal yang tersulit dalam hidup kami. Engkau yang menopang kami, kasih karunia-Mu yang menolong kami, sehingga kami tetap mampu mengasihi dan setia kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menolong kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa negara kami, berkat-Mu atas semua bangsa di dunia ini, berkat-Mu atas umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.